Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur peternak semua. Semoga kalian hari ini sehat-sehat teman-teman ya. Semoga kalian ini selalu diberkahi teman-teman. Hari ini kita akan coba bahas mengenai kenapa kita harus beternak sejak dini teman-teman ya, masih muda. Gini teman-teman ya, kalau menurut saya teman-teman ya, kenapa kita harus beternak mumpung masih muda teman-teman, karena dunia peternakan ini merupakan dunia yang sangat seksi dengan resiko yang sangat besar teman-teman ya, benar. Resiko yang sangat besar dan kita butuh banyak pengalaman di sini teman-teman. Dan potensinya juga sangat besar teman-teman, jelas karena resikonya besar, potensinya juga sangat besar karena beberapa tahun ke depan akan sangat sedikit para pemuda yang mau bergerak di bidang peternakan. Akan sangat sedikit para pemuda yang mau bergerak di bidang pertanian ataupun peternakan teman-teman. Jadi ya kembali lagi kepada yang tadi teman-teman, kalau kita mulai dari sekarang bergerak di bidang ini teman-teman, maka insya Allah kedepannya kita akan menjadi pemain leader di lingkungan kita sendiri, terutama teman-teman. Nggak usah di mana-mana teman-teman, di desa kita sendiri atau di kecamatan kita sendiri aja kita sudah menjadi pemain leader di bidang peternakan teman-teman. Insya Allah kebutuhan kita sehari-hari itu akan terpenuhi dan kebutuhan primer maupun tersier kita juga akan terpenuhi teman-teman. Jadi kalau kita menunggu sampai kapan, sampai misalnya kita punya uang, sampai kita punya tua teman-teman, maka itu akan menjadi sesuatu penantian yang tidak berguna kalau menurut saya. Karena semakin lama kita menunggu sampai kita misalnya punya uang, sampai kita misalnya tua, sampai kita pengen populasinya itu banyak dulu, bisa beli banyak baru mulai beternak, teman-teman akan sangat kewalahan dan akan sangat kelimpungan. Kenapa saya bilang begitu? Ya karena itu tadi teman-teman, karena banyak faktor yang harus kita pertimbangkan dalam beternak ini, banyak kendala yang harus kita hadapi dalam beternak ini teman-teman. Karena masih banyak sekali hal-hal yang mungkin tidak bisa kita prediksi ya, karena kita memelihara barang hidup. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati, kita harus melakukan perawatan yang ekstra perawatan agar ternak ini tetap sehat, agar ternak ini tetap baik, tetap berkembang dengan baik gitu teman-teman, agar bisa menghasilkan dan menghidupi kita sebagai pemilik peternakan teman-teman. Jadi misalnya teman-teman pengen beternak tapi belum punya ilmu beternak, tapi belum punya uang yang cukup untuk mulai beternak skala besar, mulai dulu dari yang kecil. Selalu saya bilang mulai dulu dari yang kecil, mulai dulu dari yang murah. Contohnya kita beternak 2 ekor atau sampai 5 ekor paling banyak, atau 2 ekor lah minimal teman-teman kita beternak itu. Nah, kita mulai dari domba-domba yang lokal-lokal aja teman-teman, domba-domba yang jelek-jelek aja dulu untuk mencari pengalaman, untuk memberikan kita itu pengalaman yang bisa kita jadikan guru yang paling berharga teman-teman. Teman-teman kalau pakan itu cukup pakai hijauan saja dulu, jangan beralih ke pakan-pakan yang aneh-aneh, karena itu akan menguras tenaga teman-teman, akan menguras pikiran teman-teman dan juga keuangan teman-teman yang lain. Jadi kalau teman-teman itu menggunakan pakan full hijauan, sudah jelas domba bakalan suka, dan kita tidak perlu berpikir caranya berfermentasi, caranya bersilase, caranya mengeringkan, caranya penyimpanan. Nah, kita juga tidak perlu membeli alat-alat seperti chopper, tempat penyimpanan pakan dan lain-lain teman-teman, karena pakan hijauan itu merupakan pakan yang sudah bagus kalau menurut saya. Apalagi teman-teman menggunakan rumput liar plus ramban-rambanan, itu sudah bagus sekali kalau buat domba teman-teman, itu sudah sangat-sangat luar biasa. Tapi kalau teman-teman itu beternaknya kambing, itu beda lagi teman-teman. Kalau kambing itu sangat beda, karena kalau kambing itu kebutuhan proteinnya lebih tinggi dan kebutuhan lain-lainnya itu juga lebih tinggi, jadi ya akan lebih sangat tinggi kebutuhan nutrisinya kalau kambing. Ini makanya saya selalu sarankan buat teman-teman pemula lebih baik beternak domba yang masih belum punya bank pakan, yang masih belum memanajemen pakan dengan baik. Beternaklah domba, karena domba itu lebih mudah dalam segi perawatan, dan lebih mudah dalam segi pengkolonian teman-teman, karena tidak ada domba itu yang berantem sama satu sama lain kecuali jantan yang ukurannya sama. Kalau jantan ukurannya tidak sama itu tidak akan berantem teman-teman.
seperti Texel saya dan Merino yang di sana itu dua-duanya jantan teman-teman, karena ukurannya tidak sama jadi mereka tidak berantem. Yang Texel ngalah teman-teman ya, karena Texelnya juga masih muda, masih baru belajar ngawin, masih usia sekitar 9 atau 10 bulan teman-teman. Jadi dia tidak berantem gitu loh teman-teman. Beda kalau saya sandingkan yang Dorper itu dengan yang Merino di sana teman-teman, itu saling seruduk teman-teman. Makanya saya satunya kasih di barat, satunya kasih di timur. Kalau tak kasih di kandang selatan sama utara teman-teman, habis teman-teman, jebol kandangnya teman-teman, diseruduk teman-teman oleh dua penguasa ini teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi enaknya domba itu ya seperti itu teman-teman, kita tidak perlu memikirkan yang namanya nutrisi yang berlebih ya. Kita cukup kasih hijauan, rumput segar, ditambah dengan ramban sedikit-sedikit, itu sudah memenuhi kebutuhan nutrisi domba. Tapi beda halnya kalau kita memberikan pakan itu kepada kambing, yuk kita harus perbanyak rambanan teman-teman, perbanyak rambanan. Dan kalau memang teman-teman menggunakan full rumput budidaya, harus perbanyak konsentratnya, seperti itu teman-teman. Dan pemilihan kandang juga harus benar-benar bagus ya kalau kambing ya, karena bukan hanya pejantan dan pejantan yang menyeruduk, karena betina dan betina juga itu biasanya saling bertengkar teman-teman, kalau dia di domba teman-teman. Kalau dia di kambing, kalau domba mah aman teman-teman, seperti ini, dia makan secara bersama, secara lahap dan tenang-tenang saja teman-teman. Tidak ada yang menyakiti satu sama lain. Jadi mereka tenang-tenang, yang penting mereka sama-sama makan. Pakan itu cukup, nanti yang sudah kenyang dia berhenti makan, pindah ke belakang, tidur-tiduran seperti teman-teman. Sisa yang masih belum kenyang, dia masih terus makan. Nah seperti itu kalau domba. Kalau kambing enggak teman-teman, jadi dia mau kenyang ataupun tidak, dia tetap akan menyeruduk, dan yang lebih kecil atau yang lebih lemah itu akan jadi teraniaya kalau di kambing teman-teman. Itu yang menyebabkan kambing itu banyak keguguran kalau dia di koloni. Kalau dia di koloni kebanyakan keguguran karena saling menyeruduk satu sama lain teman-teman. Makanya kan kebanyakan peternakan kambing itu disekat satu-satu ya, agar itu tadi, agar dia tidak diseruduk oleh yang lebih dominan, seperti itu teman-teman. Jadi kalau memang yang sudah expert dalam dunia perkambingan, dalam dunia peternakan, ya pasti dia pelihara kambing, pelihara domba gitu teman-teman, karena memang sudah tahu seninya, sudah tahu susahnya, sudah tahu cara mengatasinya. Tapi kalau kita masih baru-baru, saran saya sih lebih ke domba, karena domba itu tadi yang seperti yang saya bilang, lebih mudah dan lebih simpel dari segi perawatan, lebih enak dari segi semuanya kalau menurut saya teman-teman. Kalau domba itu ya ketika melahirkan juga kadang punya saya ini tak tinggal teman-teman, moro-moro melahirkan malam, pagi-pagi sudah ketemu main-main anaknya teman-teman, atau kejepit anaknya teman-teman. Kalau domba seperti, jadi yang lain itu tidak menyeruduk. Kalau kambing biasanya pengalaman saya dulu itu waktu saya masih di kambing, waduh kalau lahir pas nggak ada kita teman, habis teman-teman, anaknya dibijak-bijak teman-teman, akhirnya ya mati di kandang seperti itu. Makanya kan saya sekarang beralih ke domba karena ya itu lebih simpel kalau misalnya. Oke gitu aja teman-teman video hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you next.